Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mohon pencerahan dari Roh Kudus, hati dan pikiran kami, supaya sungguh firman Tuhan yang kami dengar dan membangun iman kami. Dalam Kristus kami mohon, amin. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Demikian firman Tuhan ini, dan tema kita berbunyi, iman mempersatukan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setelah manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terlihat anak mereka yang mereka lahirkan sangat berbeda dalam jalan kehidupannya. Pada saat dua anak mereka itu, perbedaan itu akhirnya membawa akibat fatal, yaitu Kain membunuh adiknya Habel. Selanjutnya, Nuh dengan 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dalam membangun bahtera, mereka satu dalam pimpinan Nuh ayahnya, sampai bahtera itu selesai dan telah menyelamatkan 8 orang keluarga Nuh. Selanjutnya, mereka berpisah, masing-masing mengembangkan diri, dan kehidupan mereka yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan manusia itu berlanjut dengan adanya eksploitasi sesama, dengan kekerasan yang masih mampu menghimpun sesama, tetapi untuk tujuan yang melawan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan memecah kebersamaan itu dengan memecah bahasa mereka. Lihat Kejadian pasal 11. Tetapi harus diingat bahwa perpecahan itu bukan demi perpecahan. Dalam Kejadian 11 itu bukan menyengsarakan manusia, tetapi demi rencana dan tujuan Allah menciptakan manusia yang akan memenuhi bumi. Lihat di Kejadian 1 ayat 28. Mari kita lihat ke dunia yang dialami dan didiami oleh bangsa-bangsa, dan lebih dekat ke negeri kita Nusantara ini, dan lebih dekat lagi ke jemaat di mana kita bergabung. Walaupun ada gereja suku di daerah dengan satu bahasa, dengan satu suku, dan satu adat tradisi, namun di dalamnya tetap ada perbedaan seperti sikap, temperamen yang membuat gereja suku ada yang terpecah. Suku, bahasa, dan tradisi tidak mampu mempersatukan jemaat gereja itu. Bagaimana dengan gereja yang ada di kota besar, yang terdiri dari berbagai suku, dari daerah-daerah yang berbeda, dan tradisi yang berbeda? Bagaimana mereka mempersatukan diri, membangun jemaat Tuhan? Ayat renungan kita berbicara, jemaat dihimpunkan dalam satu iman. Dari satu iman ini terlihat satu tujuan, satu pengharapan, bahkan jemaat memiliki satu bahasa iman. Saudara-saudari, nasihat firman Tuhan dari nas renungan kita, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Muka atau penampilan setiap anggota dan pengunjung ibadah jemaat kita pasti berbeda dari segi ekonomi, pendidikan, strata sosial, tetapi
kalau bahasa iman yang dasarnya ialah kasih yang kita gunakan dalam jemaat, maka kita mampu membangun jemaat gereja Tuhan yang wujudnya adalah jemaat kita masing-masing. Dengan bahasa iman, mampu membangun kebersamaan dan bekerja dengan kesaksian, pelayanan, dan persekutuan yang tidak membedakan latar belakang seseorang atau dengan tidak memandang muka. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, coba hitung berapa suku yang hadir dalam ibadah minggu jemaat gereja Anda. Yang kedua, adakah satu tradisi kesukuan yang sangat berpengaruh dalam jemaat gereja Anda? Yang ketiga, faktor apa yang membuat anggota jemaat gereja menjauh satu dengan yang lain? Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Bapa sejati bagi kami, satu juru selamat kami, dan satu Roh Kudus yang mempersatukan kami. Dengan keteguhan kesatuan jemaat kami, dunia tahu bahwa kami anak-anak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.